Teman-teman, panggung ijazah ketemu lagi di video kita kali ini. Kita coba membahas beberapa hal ya. Ini ada komentar-komentar dari teman-teman netizen ya. Yang pertama dari Komaria ya. Ini dia mengatakan ini, kenapa kok nggak tanya ijazahnya SBY, Mega, Prabowo? Ini ada unsur politik sampai tahun 2029 yang melemahkan Pak Jokowi dan Mas Gibran. ini menarik ya, menarik. Artinya mereka itu melihat apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang seperti Roy Suryo, Denny, apa ini namanya ini ya, Denny Indrayana, kemudian Tifa, Refli Harun, dan kawan-kawan lah semua ya. Kenapa mereka fokus sekali terhadap ijazahnya Joko Widodo ya dan Mas Gibran ya, terutama Denny yang baru-baru muncul nih ya, muncul untuk nggak tahu ini peran pengganti atau apa ya dari mereka ini. Yang dia persoalkan ya dua ini saja ya, ijazahnya Pak Joko Widodo dan ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Nggak ada mempersoalkan ijazahnya SBY, Mega, dan Prabowo ya. Prabowo kita tahu ya bersekolah ketika itu di luar negeri, sama saja dengan Mas Gibran ini ya, sama di luar negeri. Jadi ya dua-duanya dong dibahas kalau memang mempermasalahkan ijazah SMA kan begitu ya. Bagaimana dengan SBY dan Bu Mega ya ijazahnya. Nah ini kan bisa saja ya, jadi fair kalau melakukan itu. Nah ini nggak fokus sekali kepada yang dua orang itu ya. Ini memang tanda tanya dari netizen yang perlu juga kita gali ya, untuk kita tahu bahwa memang apa yang dikatakan seperti Prof. Jimli, mereka ini, kelompok ini ya memang melakukan penelitian berbasis kebencian, irasional semua ya. Kenapa? Karena ini ada tujuan-tujuan, motif-motif ke arah politik ya. Nah, apalagi sekarang kita lihat sudah mulai lemah ya. Nggak tahu kenapa ini, karena memang perapit-perapit jalan keluarnya tadi itu adalah pra-peradilan itu sekarang sudah terhenti oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 ya. Karena ya penelitiannya memang penelitian tidak ilmiah seperti dikatakan Prof. Jimli itu ya berbasis kebencian, tidak ilmiah ya. Jadi memang takut untuk melakukan pembuktian di pengadilan karena bukti-buktinya tidak kuat ya. Kemudian ini ada dari Doi Rianto Yanto, bohirnya udah sekarat dan mau mampus karena si bonekanya mau dipenjara. Nah ini terhubung dengan tadi ya, karena mereka mencari jalan keluar ya dengan melakukan pra-peradilan, ternyata apa? Ternyata ini mentok setelah keluarnya surat edaran Mahkamah Agung tadi ya, sehingga mereka kebingungan di mana penelitian mereka ini sepertinya bukti-buktinya itu sangat-sangat lemah sekali ya. Apalagi kalau bukti itu seperti apa yang dituliskan di buku Jokowi White Paper ya, yang kami sudah analisis juga, itu sangat lemah. Itu hanyalah seperti buku-buku lainnya, buku fiksi ya, bukan ilmiah. Artinya ya sama dengan buku cerita, cerpen dan sebagainya, novel apalah ya, seperti itu. Jadi mereka sudah ketakutan dan bisa jadi menurut si Doi Rianto Yanto ini ya bohirnya udah sekarat dan mau mampus ya. Mungkin itu yang menyebabkan juga sekarang Roy Suryo kita lihat sudah jarang pakai kaos sablon-sablon itu ya. Kan berbiaya juga itu ya, biayanya dari mana? Karena sudah habis biaya. Sekarang pra-peradilan terus menerus ini ya. Nah kemudian ada dari Danang Kulo ini, menurut logika akal waras pasti ada bohir lah, termasuk menjamin tidak ditahan. Oh iya, memang gratis. Emangnya gratis kan gitu maksudnya ya. Maksudnya ya nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada imbalan, seperti itu mungkin maksudnya ya. Maka kemarin tidak ditahan itu ya katanya di sini ada bohirnya ya. Nah menurut logika akal waras, menurut Danang Kulo masuk akal ya. Karena itu kan berbiaya ya, logistiknya besar gitu untuk
melakukan sudah setahun lebih ini ya, biaya untuk itu. Ya datang ke sana, datang ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini itu kan perlu biaya. Apalagi kaos-kaosnya Roy Suryo itu ya, yang dibuka, kaos sablon-sablon itu lumayan juga membutuhkan biaya. Sehingga mungkin seperti kata Danang Pulo ini ya, bohirnya sudah mulai mundur ya, mulai mundur lah. Kenapa? Karena sudah melihat ini bakal mentok ya, apalagi sebentar lagi ini bakal masuk ke sidang pokok ya, pokok perkara di mana pra-peradilan itu sudah bisa dikatakan tertutup dengan terbitnya SEMA nomor 3 tahun 2026 tersebut ya. Jadi jalan keluarnya pun, jalan keluar untuk pra-peradilan ini sudah mulai tertutup ya. Kemudian ada ini dari Jeffrey Christian 3138, bohirnya mundur karena sudah terlihat kalah sama yang tadi ya. Jadi Bohir ganti pemain yaitu Denny si Londo Ireng. Ya, Denny ini ya, Denny ini kita lihat tiba-tiba muncul ya. Apakah memang sudah tidak ada lagi pemain yang lebih bagus, yang lebih kompeten, yang dalam arti tidak punya latar belakang masalah. Kalau Denny ini kan kita lihat ya, memiliki latar belakang masalah yang sampai sekarang belum SP3 itu ya, belum ya, yang kita dengar kabar ya, nih ya, belum ada SP3 terkait tersangkanya Denny ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi payment gateway ya. Jadi ini kan punya masalah, kenapa ini dipaksakan masuk kan gitu pertanyaannya, apakah memang sudah tidak ada lagi pemain-pemain yang kompeten, tidak punya latar belakang masalah ya. Kemarin Rismond punya latar belakang masalah ya, yaitu ijazah S3-nya itu bermasalah di Yamaguchi, belum lagi dugaan adanya surat kematian. Kemudian Roy Suryo ini bermasalah dengan akademiknya ketika berkuliah di UNJ S3-nya, di mana status mahasiswanya itu sekarang lagi dipermasalahkan untuk diminta dicabut ya gelar doktornya, karena peraturan rektor itu nomor 5 tahun 2022 itu jelas mengatakan mahasiswa UNJ, yaitu salah satunya adalah Roy Suryo, itu terkena pidana yang berkekuatan hukum tetap dari peradilan, dari MA bahkan ya, dari Mahkamah Agung, sehingga inkrah itu dan harusnya sesuai peraturan tersebut harus di drop out atau gugur ya. Tetapi kan belum, ini lagi dalam permasalahan ya. Nah, artinya dua ini sudah masalah. Yang ketiga, Tifa Husya Tiasuma ini juga kan dulu sebelumnya pernah bermasalah dengan gelar doktornya dari Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya ya gitu ya di Jakarta, STF, itu juga bermasalah. Ternyata tidak sampai mendapat gelar doktor ya, hanya pernah berkuliah. Demikian dengan 2 kali berkuliah di UI untuk S3-nya, 2 kali mengundurkan diri. Sekarang masih berkuliah katanya, tetapi statusnya ya cuti apa nonaktif ya, nonaktif kemarin. Nggak tahu sekarang ya, semester baru ini, semester genap, apakah sudah aktif ya. Dan di Unpad juga nonaktif semester kemarin, semester genap sekarang apakah cuti ya di Unpad, apakah sudah aktif, kami juga tidak tahu ya. Tapi paling tidak itu latar belakang masalahnya banyak lah ya. Sudah banyak bisa dilihat di media-media sosial atau media mainstream banyak ya. Sehingga sekarang juga kan Tifa ketakutan ya kelihatan, karena sudah masuk sidang pokok perkara yang mana di sidang itu nanti ada pembuktian. Nah, bukti-bukti itu ternyata ya kalau kami lihat dari fenomena, kami baca ya fenomena itu dan kami analisis bukunya yang ada di Jokowi White Paper, itu bukti-buktinya sangat lemah. Jadi kami sepakat dengan apa yang dikatakan Prof. Jimli, mereka melakukan penelitian itu berbasis kebencian. Bahkan Bonatua Silalai mengatakan mereka peneliti explore apa aja, diteliti apa aja, nggak ada jelasnya gitu ya, kurang lebih ya, mengeksplor aja terus menerus, nggak tahu sampai kapan ya. Nah, jadi munculnya Denny ini juga kan punya permasalahan latar belakang masalah ya, masih tersangka korupsi payment gateway di Kementerian Kumham kemarin ya, di periode 2014 kalau nggak salah ya, nah 2015 lah ya, 2015
Nah, ini kan masih bermasalah karena belum di SP3, katanya gitu. Nggak tahu juga kalau sekarang di SP3 nanti ya nggak tahu. Tetapi itu yang beredar ya. Jadi latar belakang mereka ini emang adalah something wrong tanda kutip bermasalah ya. Jadi apakah memang sengaja dimasukkan orang-orang bermasalah ya, ataukah memang tidak ada lagi orang-orang yang berkompeten mau ikut dalam perjuangan mereka yang katanya berjuang kebenaran, tapi ini ada kebenaran tentang peraturan rektor nggak mengaku ini Roy ya. Nggak tahu lah ini namanya kelompok apa ya, kami nggak berani ngomong apapun tentang itu, tapi yang pasti ini banyak masalah lah ya kami lihat. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan tadi ini ya perlu kita simak, lihat saja ini supaya bisa mencerdaskan. Itulah kira-kira ya komentar-komentar pendapat masyarakat. Sekarang ini pendapat masyarakat terkait terkait mereka-mereka ya ini kelompoknya Roy Suryo CS ini untuk mendukung mereka itu sudah sangat sedikit dan hampir habis ya. Kenapa? Satu mungkin karena kata teman-teman yang di sini ya yang mengatakan itu bohirnya mundur ya, mungkin logistiknya habis. Kemudian masyarakat yang benar-benar tadinya ikut berjuang, tetapi setelah melihat ini permainan-permainan apa yang dilakukan Roy Suryo, ngomong A tapi kelakuannya B, ngomong B kelakuannya C, begitu ya. Nah, akhirnya mereka mundur ya, itu akumulasi sehingga lama-lama juga habis.